Teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Salah satu wakil Indonesia, yaitu FIDE Master Aditya Bagus Arfan, sedang mengikuti turnamen catur internasional yaitu turnamen Hanoi International Master Chess Tournament 2022. Hebatnya lagi, FM Aditya ini bukan hanya sekedar partisipan tapi berhasil memuncaki klasemen sementara, yaitu di posisi nomor 1, setelah mendapatkan poin 4,5 dari 6 babak yang diselenggarakan. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round keempat saat FIDE Master Aditya berhasil mengalahkan wakil Vietnam yaitu Pham Xuan Dat. Bagaimana kira-kira keseruan permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Pham Xuan Dat yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh FM Aditya. Pion C4 dan pion G6. Kuda C3 masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia Raja dan gajah G7. Pion E4 dan pion D6. Kuda F3 dan rokade pendek oleh hitam, lalu gajah E2. Kuda A6 dan rokade pendek oleh putih. Pion E5 mengajak pertukaran pion oleh hitam. Putih di sini melakukan langkah gajah E3, memperkuat pion putih petak pusat. Kuda G4 dan gajah G5 ancam menteri hitam. Menteri pindah ke E8 dan pion pukul pion di petak E5, pion pukul pion di petak E5, dan pion ancam kuda. Di sini FM Aditya tidak memindahkan kudanya, melainkan melakukan langkah pion ancam gajah. Jadi sama-sama mengancam perwira yang lebih kuat di mana putih mengancam kuda sedangkan hitam mengancam gajah. Gajah mundur ke C1 dan kuda H6. Gajah E3 dan kuda F7. Pion C5 dan gajah E6. Gajah B5 ancam menteri hitam dan pion menutup ancaman. Gajah pukul kuda di petak A6 dan pion pukul gajah di petak A6. Menteri A4 tampaknya di sini putih mengincar pion hitam di petak A6 dan pion F5. Kuda G5 dan kuda pukul kuda di petak G5, gajah pukul kuda di petak G5 dan pion ancam gajah. Pion pukul pion di petak F5, pion pukul pion di petak F5 dan gajah mundur ke H4. Benteng B8 mengincar pion putih dan pion putih maju selangkah ke petak B3. Pion E4 dan benteng C1. Benteng F7 dan kuda E2. Gajah E5 dan pion F4. Di sini hitam bisa melakukan en-pasan dan itu yang dilakukan oleh FM Aditya dengan pion pukul pion di petak F3 dan benteng pukul pion di petak F3. Ini membuat FM Aditya unggul 1,7 plus 1,7 dari Pham Xuan Dat karena benteng pukul pion di petak F3 yang membuat FM Aditya akan bermain jauh lebih nyaman untuk menuju babak akhir. Gajah ancam benteng dan benteng F2. Benteng G7 dua kali benteng dan gajah hitam mengincar pion putih ini, namun untuk sementara waktu masih aman pertahanan putih karena pelindungnya pion putih tersebut juga ada dua, yaitu raja dan benteng putih. Kuda F4 dan gajah E4. Menteri skak di petak C4 dan raja menghindar ke H7. Pion G3 dan gajah pukul kuda di petak F4, benteng pukul F4 dan menteri E5. Di sini mau nggak mau antara benteng putih atau raja putih harus pindah karena kalau tidak menteri hitam bisa mendapatkan benteng putih secara gratis. Kita lihat apa respon dari Pham Xuan Dat ini dengan benteng ke petak F1.
rupanya untuk melindungi benteng putih, namun menurut analisa komputer ini adalah langkah kesalahan sehingga FM Aditya makin nyaman dan unggul posisi plus 2,1 semakin besar ya. Benteng B5 dan pion G4. Benteng pukul pion di petak C5 ancam Menteri Putih dan gajah F6. Di sini kenapa Putih melakukan langkah gajah F6? Ceritanya adalah mengorbankan gajah. Tujuannya adalah seperti ini. Kalau misalkan Menteri pukul gajah, maka di sini Putih bisa Menteri pukul gajah. Misalkan pion pukul Menteri, maka benteng pukul Menteri. Ini yang diinginkan oleh Pam Swandat. Tetapi tentu saja pasti tahu ya dari seorang FM Aditya, maka FM Aditya lebih memilih langkah Menteri mundur ke petak D6. Menteri B4, di sini pintar juga dari Pam Swandat, karena kalau Menteri pukul gajah, maka Menteri pukul benteng. Maka dari itu, di sini dilakukan oleh FM Aditya adalah dengan Menteri menuju petak D3, mengincar posisi skak di petak G3 yang tentu akan sangat membahayakan bagi Putih. Benteng F3 ini adalah langkah terpaksa ya, agar hitam tidak semakin kencang dalam menyerang pertahanan Putih, sehingga gajah pukul benteng di petak F3 dan Menteri pukul benteng di petak C5. Gajah pukul pion di petak G4, luar biasa ya langkah-langkahnya. Dan Menteri C3. Tentu tujuan adalah agar Menteri hitam sulit untuk berpindah ke petak G3 untuk skak. Gajah pukul pion ke petak H3. Di sini benteng hitam skak ya, open skak terhadap Raja Putih. Setelah gajah pukul benteng, maka Menteri pukul benteng skak. Setelah langkah ini sebenarnya FM Aditya bisa ya untuk mendapatkan langkah skakmat, misalkan Raja pindah ke sini, maka Menteri skakmat. Tapi sebelum itu terjadi, tepatnya di langkah ini, Pam Swandat memutuskan untuk menyerah. Karena memang tinggal satu langkah lagi skakmat, makanya dia menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.